طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ورضانا ساد يا وصلك ورضانا ساد يا وصلك يا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian masjid dan haul ke-26 Bapak Haji Muhammad Hasan dan Ibu Darmonah, Desa Gelandangan, Kecamatan Bantar Bolang, Desa Gelandang, Tanpangan. Bapak Ibu warga masyarakat Bantar Bolang rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan pisang minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hei orang Bantar Bolang, I love you. Bersyukur siang yang panas ini kita semuanya bisa berjumpa. Walaupun saya agak gagal paham sebenarnya fungsi pagar ini untuk apa. Ini kan malah nutupi pandangan jamaah. Saya itu lebih senang kesannya kiai dekat dengan jamaah tanpa ada batas, betul? Ngapain juga ditutup-tutup seperti ini? Ini bukan penjara, tapi ini pengajian. Ini kan malah nutupi pandangan jamaah. Dibuat lebih manusiawi saja. Ayo cah banser apa boleh. Sudah ditutup pagar, ketutupan bokongnya YouTuber. Nah, gini kan lebih los. Mas Banser yang empet-empetan disuruh di sini nggak apa-apa, di situ. Duduk di situ nggak apa-apa. Boten. Silakan duduk yang rapi. Kita baru mulai. Silakan duduk, silakan duduk. Hati-hati bokongmu kecepet wesi. Banser duduk mawon Mas, Banser. Dek mawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngoten niki lak kesane tidak ada jarak di antara kita, betul? Malah kaya kula wau gagal paham karo kanca-kanca polsek, rekane ngawal malah nutupi dalanku. Goblok. Anak buahmu lho ndan. Rekane ngawal malah nutup mobilku. Bapak Ibu yang saya muliakan, kuwi bakule es teh dodol monggo rasa cerewet, gasgus sing matamu. Lah niat dodol ya didol dhewe kono. Kula niku seneng mawon tuku bakule nuwun sewu numbasi bakul-bakul niku ning lak cerewet ngatur-ngatur kula mboten seneng. Lak kula krentek ya tak tuku rasa bengok-bengok, Gus dituku. Kowe malah ganggu aku ngaji goblok ngono. Santet ra iso ngajeng kowe.
Didol-dol mawon. Rasa bengak-bengok. Muga-muga laris. Ora laris ya tumplake lah ya payu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur hari ini hadir di halaman Masjid Muhammad Hasan di Desa Gelandangan. Gelandang. Iki muslimate ngapa meneh iki? Alah kemayune. Kenapa kita bersyukur Bapak Ibu? Karena salah satu tempat yang paling disukai oleh Allah dari sebuah kampung itu adalah masjidnya. Kecangkemnya ngapa ya? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak riwayat terkait dengan masjid. Sampai begitu luar biasanya, masyarakat Gelandang baru datang degannya 2. Mantap keprimen. Ya disuguhke tapi rasa nganggo bagine. Loh. Inyonge tak dukke malah dileboni maning goblok temen ya. Apa maning? Kopine endi? Nah kayak cewek kayak. Kelapane balang nak. Penandasi modar ya. Ngene ya lucu temen, degane loro, sedotane akeh temen ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak riwayat terkait dengan masjid. Bahkan Bapak Ibu, salah satu tempat yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali adalah masjid. Kenapa? Karena begitu pentingnya masjid itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa Allah lebih mencintai masjid dibandingkan pasar? Dan apa buktinya Allah lebih mencintai masjid? Buktinya sederhana. Kalau masuk masjid kita ada sholat sunat tahiyatul masjid. Masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Nggak ada sholat tahiyatul mall. Pertanyaannya adalah kenapa? Sehingga kemudian kalau kita melihat hampir semua tempat di Indonesia itu ada masjidnya. Masjid itu dari fi'il madi sajada mudhari' yasjudu masjidan. Ismul makan dari fi'il madi sajada yasjudu. Artinya apa? Masjid itu secara sederhana artinya adalah tempat untuk sujud. Artinya dimanapun ada tempat untuk sujud sebenarnya dinamakan masjid. Nah, kenapa kemudian dibuat seperti ini? Ada hadis yang bunyinya la i'tikafa illa bi masjidin jami'. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Artinya masjid jami' itu apa? Salah satu fungsi masjid itu untuk Jumatan. Jadi kalau semua tempat sujud belum tentu bisa untuk Jumatan. Kalau tempat Jumatan yang namanya masjid seperti ini mesti bisa untuk sujud. Cara gampangnya kayak kie, yen uyah kie asin, tukang sone goblok,
Yen uyah kiye asin, tapi saben-saben sing asin belum tentu uyah. Contohnya apa? Upil matane ya upil. Emangnya upil asin? Asin. Berarti besok ibu-ibu kalau masakan sayur suaminya kurang asin tambahi menjijikkan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu pentingnya masjid ini kemudian ada sekian banyak fadilah-fadilah yang terkait dengan masjid. Apalagi kalau terkait dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mekah, Madinah. Saya doakan Bapak Ibu Batar Bolang mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkeme nyong rong rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Makkah Madinah. Kenapa harus ziarah Makkah Madinah? Ketika kita berbicara fadilah Masjid Nabawi, apa keutamaannya? Satu, di dalamnya ada makamnya Kanjeng Nabi. Kita baca sholawat, maulid tiba, al-barjanji, simtuduror, diiringi oleh mas-mas hadroh di belakang ini yang jauh fisiknya dengan Kanjeng Nabi saja bisa menangis, apalagi kalau langsung bersentuhan dengan makamnya Kanjeng Nabi. Dan ingat, Kanjeng Nabi itu mohon maaf sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, itu yang gak ada cuma jasadnya tapi ruhnya masih hidup. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, mereka masih hidup. Makanya kalau hari ini haul itu mohon maaf, yang dihauli kira-kira tahu apa enggak? Tahu. Makanya kenapa kalau lewat kuburan kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar. Ini yang dihauli umpamanya Bapak Muhammad Hasan Ibu Darmonah. Lewat kuburannya Pak Muhammad Hasan. Assalamualaikum Pak Muhammad Hasan. Niku nyuwun sewu. Kira-kira salamnya dijawab apa enggak? Dijawab. Kok kula mboten krungu Gus, yen krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya alal kubur. Waalaikumsalam. Kaposek bae mlayu. Demikian juga dengan salam yang kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Itu salam kita semuanya hari ini dijawab. Dan bukan satu hal yang mustahil ketika salam itu disampaikan Kanjeng Nabi hadir di tempat ini. Amin. Makanya dikatakan orang kalau mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin itu Kanjeng Nabi. Tapi kalau ngimpi ketemu banser bisa jadi demit. Ngimpi ketemu Pak Lurah bisa jadi gerandong. Mana Pak Lurahnya? Halo Pak Lurah, gerandong. Kalau Pak Lurah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, yakin itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh iblis, oleh setan. Bahkan ketika mimpi Anda hanya mendengar cerita, tadi Kanjeng Nabi habis dari sini. Itu hakul yakin Kanjeng Nabi. Tapi kalau Pak Lurah ngimpi ketemu warganya, jelas dikejar-kejar BLT. Apakah kemarin Pak Lurah ikut demo ke Jakarta? Kurang gawean. Sudah disyukuri saja Pak Lurah, jabatan Lurah 6 tahun 3 periode, sudah 18 tahun. Kok dadak jaluk diperpanjang 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak konflik. Allah, yang benar alasannya bukan itu. Tapi kenapa? Karena Lurah modalnya durung balik. Kayak gitu. Ora ya Pak Lurah. Pokoknya jadilah lurah yang dicintai oleh warganya. Amin. Termasuk lurah iki. Lurah arane siapa? Hah? Muhammad Sundel Bolong. Sundoro. Namanya apik temen ya. Namanya kombinasi antara Arab karo Jawa. Ya bagaimanapun nama Jawa itu tidak kalah tenar daripada nama Arab. Bahkan banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab namanya Jawa.
Orang Jawa namanya Sundoro. Nah, tapi orang Jawa mohon maaf banyak yang namanya Arab. Bagus. Namanya siapa? Miftah Maulana Habibur Rahman. Bagus banget. Orang Jawa namanya Muhammad. Orang Jawa namanya Rahman. Tapi nggak ada orang Arab namanya Sundoro. Rana langka. Manis muka Habib Ismi Habib Sundoro langka Rana. Kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Nah, keistimewaan Masjid Nabawi. Belum lagi di dalamnya apa? Ada raudhah yang merupakan taman dari taman surga. Nah, kalau di sana ada raudhah, apakah di wilayahnya Pak Lurah Gelandang ini ada raudhah? Ada. Semua tempat yang dijadikan majelis ilmu adalah merupakan taman surga. Coba kan hari ini Anda lihat taman surga, masjidnya bagus, Muhammad Hasan. Kan jamaahnya warna-warni. Ini besok ibu-ibu yang hadir semuanya jadi bidadari. Amin. Tapi ingat di surga besok nggak ada orang tua kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena tua di dunia, besok di surga semuanya kembali muda. Makanya besok di surga nggak ada orang baik menstruasi maupun mencret-mencret. Nggak ada. Kalau mbahnya ini jelas menopause, men ora poso terus. Wis tuwek kemenyek ngene-ngene. Jadi kalau di Madinah ada raudhah, di sini juga bisa raudhah, Pak. Semua tempat yang dijadikan tempat ngaji itu adalah taman surga. Makanya Muhammad Hasan masjidnya ini harus sering-sering dibuat pengajian supaya kita menghadirkan taman surga. Ini kan keren, gambaran-gambaran surga di masa yang akan datang. Besok bidadarinya siapa? Ya kalian-kalian itu. Kenapa? Karena walaupun besok para suami punya bidadari 70, permaisurinya adalah istrinya di dunia. Wow. Oh, termasuk besok jenengan permaisuri. Permaisuri kayak nguntal pete ya. Abah punya badek ya. Nah. Kemudian lanjutannya apa? Masjid Nabawi dikasih keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaannya? Keistimewaan Masjid Nabawi adalah di sana nggak ada suara lato-lato. Beda di Masjid Hasan. Ada kata. Ngeyel temen ya. Pak Lurah punya lato-lato? Punya. Pak Lurah nggak usah beli lato-lato karena secara alami Pak Lurah sudah punya lato-lato. Lato-latonya Pak Lurah wireng tur cuwilik kayaknya. Lato-lato Pak Lurah ya. Nah, salah satu keistimewaannya apa? Masjid Nabawi, orang yang sholat di dalamnya pahalanya lebih bagus daripada masjid lain kecuali Masjidil Haram sebanyak 1000 kali lipat. Jadi kalau Jumatan di Masjid Nabawi sekali itu sama dengan Jumatan di Bantar Bolang 1000 kali. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram jelas lebih utama lagi. Kenapa? Karena di dalamnya ada Ka'bah. Maka dikatakan man jaa hadzal bait, barang siapa mendatangi rumah ini. Maksudnya apa? Masjidil Haram. Fatafa usbuan, kemudian tawaf 7 kali. Karena salah satu kemuliaan Masjidil Haram adalah di dalamnya ada Ka'bah. Moga-moga semuanya iso nyawang langsung Ka'bah ya. Fatafa usbuan, kemudian apa? Summa sholla rakaataini fi maqami Ibrahim, sholat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Summa sariba ma' Zamzam. Salah satu kelebihan Masjidil Haram adalah di dalamnya ada sumur Zamzam. Kemudian minum air Zamzam. Orang yang datang ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat, minum air Zamzam, kharajat dunubahu kal yaumi waladat ummu. Dosa-dosanya dihilangkan, dikeluarkan sebagaimana dia terlahir kembali seperti seorang bayi yang baru lahir. Makanya kalau Pak Lurah kok haji atau umroh mesti pulang wajahnya baby face. Baby face kok baby face. Seperti bayi lagi Pak Lurah. Belum lagi pahalanya apa? Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram
itu sama dengan sholat 100.000 kali di Bantar Bolang. Jadi Jumatan di sana sekali sama dengan Jumatan 100.000 kali di Pemalang. Makanya Bapak Ibu jangan salah kalau besok Pak Lurah haji pulang malah nggak pernah Jumatan. Kenapa? Karena tabungannya masih banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan masjid-masjid yang ada di seluruh dunia? Satu, kampung itu yang paling dilihat oleh Allah dari sebuah desa adalah masjidnya. Maka saya pesan, tolong masjid, ini saya yakin masjid wakaf. Karena namanya Masjid Muhammad Hasan. Pasti mungkin wakaf dari duriahnya Pak Muhammad Hasan, betul? Duriah saya ngendi ya? Bapak pakai ya? Rakaton ya cilik temen. Pak siapa arane? Pak? Oh Pak Terapung. Pak Apung. Jadi Pak Lurah, desa ini akan kelihatan kemuliaannya itu karena masjidnya. Makanya kalau diteropong dari langit, dari alam malakut, nyuwun sewu, desa Gelandang ini yang terlihat bukan rumahnya Pak Lurah, tapi yang bersinar adalah masjidnya. Yang paling gelap tempat maksiatnya. Makanya kenapa tempat di dunia itu, mohon maaf Bapak Ibu, setelah diteliti sama para ahli, tempat yang paling terang di bumi itu bukan Los Angeles, bukan New York, atau di Belanda ada kota Den Haag atau Singapura. Tetapi tempat yang paling terang ternyata adalah Masjidil Haram. Jadi satu desa kalau diteropong dari atas, yang paling munawarah dan bersinar adalah masjidnya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan sebuah desa tergantung masjidnya. Malah nyuwun sewu, tugasmu sekarang setelah masjid ini jadi, bagaimana memakmurkannya. Jadi mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen makmur. Mulyane omah yen ana tamu. Maka Bapak Ibu kalau ada tamu tolong langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene kopi tamune dikopini, duwene susu tamune di kayak kiye. Apa? Wo, mbahnya malah teriak, aku wis tua. Kalau kamu sudah expired. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Susu kada luar sah. Kemayu temen ya. Mbah siapa arane? Fatimah. Fatimah itu cita-citanya Pak Lurah. Fatimah istri 4, satu rumah. Iya. Rika janda. Janda. Cie. Janda Pak Apung. Kemayune. Masa karo ini nyongkat mau ngene baik, Gus. Muah. Kan aku zizi. Selalu ala Nabi Muhammad. Mulyane omah yen ana tamu, rumah enggak ada tamunya, berarti tuan rumahnya enggak pernah serawung, enggak pernah silaturahmi. Makanya kok rumah sering banyak tamu itu biasanya yang didatangi orang terhormat. Walaupun sekarang nggak mesti. Kadang-kadang rumah yang sering datang itu rumahnya kiai. Sekarang dukun juga banyak. Tenan. Nah, kalau mulianya rumah karena ada tamu, kemuliaan tamu ketika disuguh, makanya suguhannya oke kayak tegane loro, kopi ini sangit. Sangit encer. Gaweane janda Fatimah ya. Kemuliaan desa Pak itu dilihat dari apanya Pak Lurah? Masjidnya. Makanya Pak Lurah, saya dulu pas ngaji di Kalimantan tuh punya program. Mbok ya pemerintah daerah itu mensubsidi masjid-masjid. Contohnya bagaimana masjid-masjid yang makmur kalau bisa listriknya dibayari sama pemerintah. Kan keren itu. Daripada uangnya dikorupsi, betul? Dan yang Pemalang coba. Kalau ada masjid-masjid makmur, listriknya mau disubsidi dari pemerintah bisa kok, nggak banyak kok.
Daripada uangnya dikorupsi kayak bupatimu. Cie. Ya tahu lah. Karena sebelum ditangkap KPK sudah saya hajar di panggung. Saya waktu itu bilang, bahwa banyak jalan berlubang di mana-mana ketika saya berangkat pengajian. Makanya saya bilang, makan roti dicampur pisang. Hei Pak Bupati, kok jalanmu banyak berlubang? Itulah bedanya Pemalang dengan Jakarta. Kalau Pemalang banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Kayak gini ya. Fatimah guyu emangnya paham. Saya waktu itu pas ngaji dengan teman-teman Banser sama pemuda Pancasila, Pak. Saya baru sowan Habib Lutfi. 2 bulan kemudian bupatinya ditangkap sama KPK. Maka nyuwun sewu Pak Lurah, yang penting selamat ya. Orang jadi bupati ora apa-apa, jadi lurah yang penting selamat. Sama dengan Pak Kapolsek pangkatnya cilik ora apa-apa, yang penting selamat daripada jenderal dipecat. Kan sakit hati. Maka tugas kita hari ini adalah memuliakan ini. Karena desa ini mohon maaf, Allah akan jauhkan dari azab musibah, yang menjadi pertimbangan adalah masjidnya. Makanya coba Anda lihat ketika peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2024 terjadi peristiwa besar tsunami. Apa? Ya maksudnya nyong ya. Tsunami 2024. 2004. Coba. Waktu itu terjadi gempa bumi dan tsunami yang besar di Aceh. Air masuk ke darat. Masa sing nom-nom kaget, Mbak Fatimah sing tua bae ora kaget ya. Oh budak ternyata. Saya pikir hebat karena nggak kaget, ternyata budek ya. Tapi santai Pak Lurah, orang itu kalau budek dia akan panjang umur. Kenapa? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang lain kayak dia, Fatimah menang kayak dia. Ternyata budek ya. Ketika Aceh itu dilanda gempa bumi dan tsunami, Pak. Coba yang mati sampai sekian puluh ribu, rumah-rumah hancur. Tetapi ternyata yang selamat ada 2. 1 masjid, 2 makamnya para wali, Pak. Masya Allah. Masjid-masjid itu utuh, Pak. Di daerah yang parah contohnya Melabuh, Kabupaten Melabuh. Itu rumah semuanya hancur, banyak orang meninggal puluhan ribu, masjidnya utuh. Ada makamnya wali utuh. Ini betapa kemudian Allah menjaga tempat suci. Nah, maka masjid ini sekarang sudah hadir. Desa ini dicintai oleh Allah karena masjidnya. Maka kewajiban kita adalah memakmurkannya. Makanya tadi saya bilang kemuliaan kampung karena ada masjidnya. Dan kemuliaan masjid ketika dimakmurkan jamaahnya. Betul? Maka dikatakan apa? Barang siapa membangun masjid di dunia, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Makanya Pak Apung kalau ini diniatkan untuk Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Darmonah, insya Allah besok Pak Muhammad Hasan dan Ibu Darmonah punya rumah di surga. Amin. Maka Pak Lurah kita doakan masuk surga yang pertama. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Ya mati ya. Ya jematin diisit Pak Lurah. Kita doakan saja mudah-mudahan habis pengajian Pak Lurah menikah dengan Bu Fatimah. Amin. Aku demen sama Pak Lurah. Nah. Sampai dikatakan begini dalam satu hadis, ini untuk keluarga almarhum Pak Muhammad Hasan ya. Saya sampaikan satu hadis yang menarik, hadis riwayat Ibnu Majah.
Hadis nomor 738. Man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah. Jadi untuk ahli waris jangan sampai salah niat. Karena segala sesuatu tergantung niat. Kalau hari ini Anda datang ke sini karena cinta dengan Nabi, niatnya insya Allah besok di padang mahsyar kumpul Kanjeng Nabi. Yang datang ke sini untuk memuliakan masjid, insya Allah besok dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Amin. Yang datang ke sini karena cinta dengan kiai ahli warisnya para nabi, insya Allah besok di surga bareng para kiai. Amin. Kayak kiai, neng dunia aja senengnya kayak kiai kan, panas-panas, nggak kerasa di sana duduk seadanya, nggak pakai tikar. Pulang pengajian insya Allah little body, silit gatal keleban wedi. Kayaknya wis tua, payungnya pink, halah kayak gitu. Apakah mereka yang pakai payung karena takut panas? Oh tidak, kenapa? Karena takut bedaknya luntur. Fatimah ora krungu guyang-guyu bae. Masa bisik-bisik sama adik sampingnya, kayaknya ganteng temen ya kayak gitu. Lah yang ganteng padake Pak Lurah. Man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah. Makanya saya punya banyak teman jenderal polisi itu bangun masjid, Pak. Dulu saya ada teman Mustafa Heru Kuncoro, ASDM waktu itu, bangun masjid di Lampung yang meresmikan saya. Terus kemudian saya punya dulu teman Kabak Intelkam bangun masjid di Trenggalek yang resmikan saya. Jadi banyak masjidnya jenderal-jenderal yang meresmikan saya. Kenapa? Kalau itu dibangun karena Allah. Bahkan sebesar apa? Kamaf hasikitoh au asghara. Walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil. Oh, pemenang kiye ombo, ukurannya berapa ini Pak Apung? 1727, besar itu. Membangun masjid walaupun hanya sebesar lubang telur burung. Wih, sepiro jalwi berarti? Ya tergantung burungnya siapa. Burungnya siapa Pak Lurah? Kayak kata Pak Lurah, mbok yo aja aku maning. Kok di temen ya? Jadi pejabat kira kena baper ya. Pak Lurah ya. Yes, kita doakan lah mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya sebesar lubang burung atau lebih kecil daripada itu, apa janji Allah? Banallahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Tapi ingat, banyak orang yang punya rumah di surga tetapi tidak bisa memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid tetapi tidak bisa memakmurkannya. Makanya saya minta yang dipercaya oleh keluarga Pak Muhammad Hasan sebagai takmir pengelola masjid. Takmir itu kewajibannya memakmurkan. Yang bertanggung jawab atas kemakmuran masjid. Tolong diminimalisir konflik. Contoh, kalau memang orang sini basicnya ahlus sunnah wal jamaah, ya golek takmir sing ahlus sunnah. Jangan masjidnya orang ahlus sunnah diisi orang wahabi. Itu pasti konflik. Betul? Kalau orang sini sukanya mayoritas subuh pakai kunut. Yo cari imam yang ngerti kunut. Betul? Orang sini trawehnya 20 rakaat. Ya cari imam dan takmir bertanggung jawab atas keberlangsungan 20 rakaat. Walaupun mohon maaf 20 rakaat sah, 8 rakaat sah. Wong tidak traweh juga sah. Gus Miftah berapa? 20. Teman saya Muhammadiyah berapa? 8. Yang tidak traweh Pak Lurah umpamane. Ya pas kerja ya traweh kan sunnah ya Pak, ya apa-apa. Ya sunnah orang wajib. Jadi ini bonser remuk.
Nah, sehingga nyuwun sewu Pak Apung, banyak masjid diberikan kepada masyarakat tidak makmur. Kenapa? Karena banyak terjadi konflik kepentingan. Saya dulu tinggal di masjidnya kawan saya Muhammadiyah. Saya juga bisa adaptasi kok. Sehingga ketika imamnya tidak pakai kunut, ya saya nggak kunutan, nggak apa-apa, juga sunnah kok. Tapi kalau saya jadi imam, ya saya pakai kunut. Yang menjadi lucu, kenapa identitas kunut menjadi identitas politik NU dan Muhammadiyah? Padahal itu pendapatnya imam madhab. Yang menggunakan kunut maupun tidak, itu sama-sama punya dasar. Jadi kok bukan bedanya NU Muhammadiyah di wilayah kunut, itu bukan. Perbedaan NU dan Muhammadiyah itu kepada gerakan. Kalau Muhammadiyah kepada gerakan pembaharuan pikiran Islam, kalau NU mohon maaf ngurus secara tradisional bagaimana umat ini senang untuk beragama. Kalau persoalan ini kunut ini tidak, itu sebenarnya bukan NU Muhammadiyah. Imam yang 4 itu berbeda, terbagi menjadi 2. Yang 2 pakai kunut, yang 2 tidak pakai kunut. Siapa yang pakai kunut? Imam Syafi'i sama Maliki. Siapa yang enggak kunut? Hambali, Hanafi. Maka satu ketika santrinya Imam Hambali matur, Pak Kiai kemarin saya subuhan, imamnya pakai kunut. Padahal saya pengikut Anda tidak menggunakan kunut. Apa jawaban Imam Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Maka kalau imamnya pakai kunut, ya makmumnya harus mengikuti kunut, mengaminkan. Enggak kayak orang sekarang, imamnya pakai kunut, makmumnya enggak. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, matamu lah keprimen ya. Salatnya hancur gara-gara kunut. Tapi saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Lurah Muhammad Suntoro, insya Allah desa Gelandang tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Nah, kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di desa Gelandang sudah jarang yang sholat subuh. Termasuk Pak Lurah. Pak Lurah bae sholatnya jam 7, usul ini ditambahi kayak dia usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Malaikatnya senang teman, wow Lurah sholat duha. Begitu sami Allahu liman hamidah, Allahumma, loh duha kok pakai kunut keperimen. Jadi langkah berikutnya Pak, setelah masjid ini sudah wujud adalah bagaimana memakmurkannya. Apalagi keutamaan-keutamaan masjid umpamanya. Orang yang membangun masjid dan memakmurkan masjid, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Sab'atun yudhillihumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di mana hari itu tidak ada perlindungan. Salah siji napa? Al-imam al-adil, imam yang adil, lurah yang adil. Besok akan mendapatkan naungan. Yang lain kepanasan, Pak Lurah kedinginan. Seperti dalam kulkas. Ada istrinya Pak Lurah di sini? Endi ya? Bojone Pak Lurah sing endi? Hah? Oh Fatimah. Ternyata Fatimah Bu Lurah. Kecangkem ya. Bojone Pak Lurah sing di Fatimah. Bagaimana coba kalau nanti Fatimah berharap? Pak Lurah jadi lurah, Fatimah jadi ketua tim penggerak PKK. Imam yang adil yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Saya doakan mudah-mudahan Pak Lurah dan semua pejabat yang ada di Pemalang adil. Adil. Adil itu artinya nggak harus sama, tapi wadu'u syai'in fi mahallih, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Artinya apa? Contoh Pak Lurah, ini sesuai dengan proporsi. Ini miskin, nggak punya apa-apa, ini punya motor. Yang diberi BLT ya yang miskin, jangan yang punya motor. Itu namanya adil.
Lucune tiang gelandang nyuwun sewu BLT untuk orang miskin, tapi yang punya mobil juga ngaku-ngaku miskin. Betul Pak Lurah? Sehingga banyak kasus yang miskin gak punya apa-apa, gak kebagian BLT, yang punya mobil malah kebagian BLT. Betul? Delala sing duwe BLT dulure lurae. Umpamane niku dadi fitnah. Kok kamu bahagia banget? Yang namanya adil itu tidak harus sama. Ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek. Ini walaupun sama-sama abdi negara umpamanya, wilayahnya sama. Tapi bukan berarti harus sama semuanya. Wong tanggung jawabnya berbeda. Di sini ada Pak Apung, ada Pak Lurah. Ada Pak siapa lagi arane? Fatoni. Kok namanya Fatfat ya? Fatimah, Fatoni. Iya. Ada Pak Apung, ada Pak siapa namanya? Pak Munawar, bersinar. Munawar itu artinya bersinar. Tapi kok orangnya peteng ya? Kurang skincare ya? Beda, kalau Fatimah nggak perlu pakai skincare. Cukup bedak Viva nomor 4. Nggak harus sama, adil itu nggak harus sama. Karena adil itu definisinya adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Contoh, blangkon, itu tempatnya di mana? Di kepala. Maka jangan dipakai di dengkul. Kotang, itu di sini. Maka jangan dipakai untuk masker, kan goblok. Maskeran kok pakai kotang? Kan bentuknya pada. Iya bentuknya pada, tapi fungsinya beda. Iki wis tua bajune macan. Iya kayak gini. Kayaknya penggemarnya Pak Lurah ini ya. Dari tadi nutup mulut begini, aku malu. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang kayak gini. Alise ya Allah kayak galengan. Beda Fatimah, dari tadi pengajiannya khusuk, tangannya dikempet kayak kie. Kenapa? Karena khawatir gelang karate katon. Waduh syai'in fi mahali. Jadi mohon maaf, walaupun di atas panggung yang sama ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek, ada Pak Lurah, ada Munawar, ada Pak Fatoni, ada Pak Opung. Ingat bapak-bapak, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya masa pada sing keselinyong ya. Ya beda. Apa bedanya Gus Miftah sama Pak Lurah? Pak Lurah banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan kayak gitu. Ya iya wong Pak Lurah kayak gajinya cuma 5 juta. Pak Lurah kayak makanya jangan minta sumbangan sama Pak Lurah, kasihan. Gajinya Lurah itu rata cuma 4 sampai 5 juta. Betul Pak Lurah? Betul. Padahal Lurah itu tanggung jawabnya besar, ada tetangganya sunatan, nyumbang, 17-an, nyumbang. Kecuali pengajian hari ini, Pak Lurah nggak nyumbang, nggak nyumbang. Yura apa gajinya tidak kira nyumbang yura apa-apa. Makanya lebih hebat Pak Muhammad Hasan almarhum ngundang Gus Miftah. Kalau yang ngundang Pak Lurah saya curiga, jangan-jangan amplopnya pakai BPJS. Malah to ganjel to. Jadi konsep adil itu nggak harus sama Pak Lurah. Ya harus. Kalau Anda mengatakan Allah itu tidak adil, kenapa itu yang kerjanya biasa-biasa saja kaya? Kenapa yang kerja 24 jam tidak kaya? Mohon maaf,
Anda itu bisa kaya bukan kerja. Wong sugih niku pawaan. Padha karo wong lemu karo wong guru ki pawaan. Anak kalane mangane akeh tetep guru, anak kalane mangane didik tapi lemu. Kok sing macanmu hilang ya? Kamu jangan malu. Oh dia takut, alisnya yang seperti galengan kelihatan aku. Melas temen, ora apa-apa, inyong seneng macan. Iki ngomong apa ya kok dadi lali? Apa? Macan matane. Sebelum macan. Jadi kalau belangkon temannya di sini ya di sini namanya adil. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan imamun adil. Saya doakan Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil semuanya adil. Amin. Adil, terutama sekarang fitnah ke kepolisian itu loh Pak Kapolsek. Saya itu membantu betul Pak Kapolri bagaimana kemudian polisi benar-benar menjadi polisi yang berwibawa, bersih dan terima kembali oleh masyarakat, betul? Maka kita juga fair Bu, jangan hanya kasus satu orang kita mengatakan semua polisi itu jelek, betul? Betul? Karena dulu dia juga Kapolsek sini, Kapolres sini ya Pak ya? Brebes ya? Daerah sini. Jadi mohon maaf kalau hanya satu orang yang rusak, jangan kemudian satu institusi dikatakan jelek. Betul? Tidak semua polisi kayak Sambo. Buktinya di sini ada Trino. Ada Trino. Masa yang jelek Sambo, yang kena getahnya Trino. Oh, kok sama-sama oh ya? Imamun adil. Masa saya punya teman sekolah, anaknya Kapolres masuk sekolah sama anak saya. Begitu masuk kelas Pak, dipanggil sama teman-temannya, Sambo. Kan ya kasihan ya. Makanya mudah-mudahan polisi semakin baik, tentara semakin baik. Amin. Kemudian apa yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari tidak ada perlindungan? Wasyabun nasa'afi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya senantiasa beribadah kepada Allah. Makanya ibu-ibu mohon maaf saya sampaikan ya. Allah itu suka dengan orang tua yang beribadah, tapi lebih suka dengan anak muda yang beribadah. Makanya begitu kamu masuk Banser, masuk Ansor, insya Allah ibadahmu terjaga. Maka saya senang Banser itu kalau habis mengawal kiai naik panggung langsung mendengarkan pengajian. Kadang-kadang ada Banser ngawal kiai naik panggung, begitu kiai ngaji, Bansernya minggat. Akhirnya tidak mendengarkan pengajian, malah nemburi panggung nguyuh ora cewek. Bah! Ya besok Bansermu masuk surga, manukmu ning neraka. Insya Allah besok kiai masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Beneran. Karena Banser tugasnya adalah ngawal kiai. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Maka sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya metu maning kayak gitu. Nyusul Fatimah. Iya tepuk tangan sih. Fatimah beneran janda? Sini tak kasih uang, tak kasih uang. Pinjam mic-nya. Sini, ngapunten Pak Opung ya. Sini aja, Pak Fatin agak sana. Kekasihnya Pak Lurah datang. Halo salaman bareng. Cuma salaman siapa ya? Sini Fatimah. Ya Allah, kemayune tanggin dong. Sini mic-nya. Salaman. Ngadeg bayar apa-apa. Cek. Mati. Cek. Nah, sini Pak, Bu Fatimah sini dekat sama aku. Bu Fatimah tahu bedanya Gus Miftah sama Pak Lurah? Bedanya seperti mic 2 ini. Nah, kalau Gus Miftah seperti mic putih ini tegak berdiri, Pak Lurah kayak kie. Dicekel arane siapa? Ibu Fatimah. Madep rono jangan berpinyong ya. Fatimah. Anak gajah ngombe susu, Bu Fatimah abape mambu.
Bodo amat. Bodo amat. Matek bodo amat. Umure pira? 70. 70. 70. Beneran? Bener. Kok orang mati-mati? Awet. Janda berapa tahun? 25. Hah? Janda 25 tahun. Omahe ngendi? Duku Lumpang, RT 1. Duku Lumpang, RT 1. Desanya apa? Duku Lumpang. Desanya. Desa Duku Oh, Duku Lumpang. Kecamatannya apa? Bantar Bolang. Bantar Bolang. Kabupatennya apa? Pemalang. Nah, provinsinya apa? Patayat. Provinsinya apa? Patayan. Provinsinya apa? Jawa Tengah, Sedekit. Pemalang. Jawa Tengah, Mic-nya Pemalang. didekatkan ke mulut yang dekat. Jawa Tengah, Pemalang. Oh, kamu sudah lupa pegang mic ya? Negaranya apa? Indonesia. Kok Indosiar? Indonesia. Indonesia ngomong Oh iya, pekerjaannya apa? Tani. Oh, tani. Nandur apa? Nandur rewet bersih. Bersih apa ya? Kayu. Oh, ternyata dia nanam kayu besti. Kayu besti. Anaknya bira. 1. Anaknya sisi tok, umurnya bira. Selawe tahun. Lanang wadon. Wadon putune loro. Oh, putune loro. Sing takon sapa? anak. Wong nyong takon putu ah. Oh, anaknya siji putune loro. Oh, anaknya loro. Bu Fatimah pengen nikah lagi enggak? Iya. Anak jodoh syukur. Umur 70 ngarep jodoh. Kenapa takon? Kamu takon ya, umpamane gie. Anak wong sakmene mbane. Anak Pak Lurah, anak Pak Dan Ramil, anak Pak Munawar, anak Pak Kapolsek, anak Pak Akpung. Kira-kira yang masuk di hatinya Bu Fatimah yang siapa? Mbok anti ganyami bojone. Umpamane. Pak Kiai. Pak Kiai. Wes tua ngerti wae wong ganteng ya. Kenapa pilih Pak Kiai? Arane Kiai siapa Kiai? Orang ngerti. Orang ngerti. Wong terkenalnya kayak Kiai. Kenal. Nembe kenal. Kok milih Inyong? Pilih Inyong apa Pak Lurah? Pak Kiai. Nafsu temen ya? Gak mulang. Hah? Gak mulang. Gak mulang? Maksudnya keprimen? Gue ngajari putune. Jadi larabi karo Inyong kon ngajari putune. Ora kelon. Bu Fatimah tak kasih uang tapi harus bisa bahasa Pancasila. Nah, apal Pancasila enggak? Ya apal, sini maju dikit. Pancasila nanti tak kasih uang 300.000. Hadap sana pelang hadap Inyong. Garuda Pancasila. Pancasila, bukan nyanyi Garuda Pancasila. Pancasila. Nah kayak gini. Sini. Yang Nanti dulu Maha sini. Esa. Garuda Pancasila. Kemayu temen. Pancasila. Ngadepi Rana. Nah, yuk. Mikir yes agak sini hadapnya ke sana. Sini Bu Fatimah sini. Ya, sini. Hadap sana. Yuk, Pancasila. Ketuhanan. Satu gitu. Satu. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemakmuran. Lah, jawel barang ngapa ya? Terus aku dicetol-cetol. Kan aku malu. Oh. Primen. Pak Lurah, masa aku dicetol-cetol? Kan keperjakaanku terganggu. Baik. 2. Menang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Nomor bisa. Halo.
Loro maning 300.000. Nyong ora bisa keprimen. Engko takon ngancane sing bajune macan lho ya. 4. 4. Kesejahteraan. Pakai mic-nya deketin mulutnya. Kesejahteraan dan Bukan. 4. kerakyatan. Kerakyatan Adil. yang dipimpin oleh Pak Lurah. Ya. Ulangi. 4. 4. Halah kok ngayal lho. 300.000. 4. Keadilan. Kerakyatan. Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan musyawaratan perwakilan. perwakilan Terus Indonesia. Ya sudah perwakilan titik. 5 terakhir. 5 terakhir. Keadilan sosial bagi umat manusia. bagi umat manusia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak, tepuk tangan untuk Bu Fatimah. Oh nanti dulu mau tak kasih uang. Sini dulu mau tak kasih uang. Sekarang nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ia proklamasi, berkorban, sedia berkorban untukmu. Terus? Rakyat adil, makmur, sentosa, bangsa. Ya udah sini tak kasih uang. Nah, kalau tak kasih uang untuk beli apa? Beras, Beras sekilo pira? besok, Eh? besok anak kataman, putune kataman. Khataman Quran. Terus duitnya yang ngatami. Ya urunan, Iya pakai mic. ya urunan, Urunnya khataman pira? ya urung ngerti. Lu ngerti kemayu teman. 50.000, 100.000 apa pira? Ya sekitar semono. Sekitar semono. Ya, kasih uang ya. Ya alhamdulillah. Kasih. Oh, kalah. Aku adol kebonan baru kasih semono. Adol kebon. Ngapa? Duit tak kalaman mas. Oh, histeris. Aja sing gede nemen teroma. Oh, pilih emoh yang gede temen moh. Kami iki sampean semene. Alhamdulillah. Pilih ndi saiki? Pilih sing iki apa sing iki? Terserah sembilane. Selilane. Malah kemayune. Ya, 300.000. Alhamdulillah ya Allah. Ngapain? Belum. Coba dihitung dulu berapa? Berapa tuh? 2. Terus, Berarti pira? ya Allah. Berarti pira? Tolong, yuk ngitung ketok bae ra kayak ini. Ora apa-apa. Ora apa. Terima kasih. Makasih ya. Allah. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Malah aku mesti ngasih mic untuk apa? Jadi kasih Pak Tony ya. Terima kasih, Salim. Sama siapa begini? Muah itu. Ayo selawatan dhisik yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau selawatan? Bu Fatimah minta lagu apa, Fat? Mangku Purel. Wis tua Mangku Purel. Mangku Purel. Cangkeme. Yuk, selawat yang Bu Fatimah kira-kira bisa ya? Pak Lurah bisa ya? Ele. Mau NU Muhammadiyah ben akur tak gawe siir. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah,
ada Aisyah. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Amin. Kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate bunga. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oh, pakai sihir mana? Bapak NU Ibu Muslimat. Sing banter cangkeme. Limat. Kok saya bojone macan hilang ya? Kamu jangan pergi. Menjelok di sawer, ini tak sawer. Tunggu baju macan maning. Sing bandar. Bapak NU Ibu Muslimat. Anak bisa cangkeme, sing kono bae. Ganggu bae. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Goblok temen ya. Badokan baik sing dipikir. Rahmat apa berkat? Ya kuwe. Tahlilane saben malam Jumat mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apesina awan bengi dosulaya. Bodho asor apesina awan bengi dosulaya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian
Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Sing banter salatullah salamullah ala toha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad desa gelandang ngundang Gus Miftah Pak Lurai lumayan gagah, lumayan gagah. Langsung yes, yes. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Halah apa ya? Wis dilem kayak bloke menah. Ora kayak gini ya. Desa gelandang ngundang Gus Miftah Pak Lurai lumayan gagah, lumayan gagah. Tapi sayang senajan gagah bar pengajian ngerabi Fatimah. Fatimah milih Pak Lurah apa Gus Miftah? Oh, senang Bu Lurah. Oh, takut dimarahin istrinya Bu Lurah. Berarti kalau nggak ada istrinya kamu mau? Iya. Telan ning sawah, adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Oke, rondo sing njaluk diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Belajar ngaji ya. Ipet-ipet gorengan kopi. Gorengan kopi diseret sapi, diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline gotang petel dicemiteni. Wonge sing di, wonge sing iki. Kayak Fatimah. Alhamdulillah. Apa? Anaknya inyong bira luru. Siji wadon, siji lanang. Ayu ra kaya Rika. Ana gajah makan gaplek. Fatimah tuwek tapi kemenyek. Menang. Menang ini bahaya. Kan aku takut. Malah duitnya segepok-segepok. Itu kan inyong sugih ya. Kan dia ini artis. Pada kayak dia ini Fatimah. Orang urun malah ngerampok. 300.000. Jadi ini gue tuku beras. Nggih khataman anake. Sisanya gue tuku kotang. Lah jadi main-main. Jadi besok pengajian nganggo kotang, kotangnya ada tulisannya Gus Miftah kayak gitu. Wasyabun nasafi ibadati rabbi. Pemuda-pemuda yang tumbuh kembangnya dia senantiasa beribadah kepada Allah, insya Allah besok akan mendapatkan pelindungan dari Allah. Amin. Makanya tolong anaknya dijaga, Bu. Saya mau tanya, ini ngomong pendidikan anak. Anak itu kalau di rumah ketemu orang tuanya 4 jam kira-kira betah apa enggak? Kalau di rumah nongkrong berdua sama bapak ibunya, anaknya kira-kira betah apa enggak? Enggak. Tapi kalau nongkrong di warung kopi 12 jam betah apa enggak? Pertanyaannya kenapa?
Kalau di rumah nggak boleh main HP, siapa bilang? Di rumah juga pegang HP. Di rumah nggak bisa ngegame. Oh salah. Sekarang anak juga ngegame biasa, malah main lato-lato, pengajian bel lato-lato. Makanya saya punya ide, Pak Lurah. Para suami di desa Gelandang, tolong di rumah suruh beli lato-lato. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk membungkam cangkem istri yang cerewet. Jadi begitu istri mulai ngomong ewek, suami membunyikan lato-lato. Edek. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istri tetap cerewet, gampang, tatap ke cangkemnya. Pertanyaannya gini, kenapa kalau di warung kopi 12 jam betah, di rumah 4 jam nggak betah? Yang pertama, karena orang tua itu seneng ngomong nggak pernah mau mendengar. Beda kalau di warung kopi sama temannya dia bisa ngomong, bisa mendengar, bisa curhat dengan nyaman dengan teman-temannya. Sementara kesalahan orang tua satu, kalau di rumah sukanya ngomong nggak mau mendengar. Padahal anak itu juga butuh didengar. Betul? Salah ini Pak. Ini konsep pendidikan yang salah. Wong tua ngomong kayak ewek. Coba kalau anaknya bawa lato-lato, mau taruh Pak, edek. Sekali-kali orang tua itu mendengar anak, jangan hanya ngomong. Satu. Yang kedua apa? Biasanya nasihat orang tua itu berulang-ulang. Sudah diomongkan 10 tahun yang lalu, masih diomongkan sekarang. Padahal zamannya sudah beda. Betul? Dulu kalau zaman Pak Lurah mau main mobil-mobilan gampang, cari gedebok, bane songko sandal swalo, ditarik etek. Wes seneng. Bocah saiki sudah nggak tahu seperti itu. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Dulu nonton TV hitam putih wes seneng. Coba sekarang kebaya merah. Aku nonton bareng karo Fatimah. Ternyata pemeran kebaya merah ya Fatimah. Cangkemnya ya. Jadi ini salah Pak. Nasihat kita berulang-ulang. Setiap kali ketemu sih diomongnya kuwi tok, yo anaknya bosen. Maka hari ini mohon maaf, yang harus cerdas itu tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Supaya nasihat didengarkan oleh anak-anaknya. Coba tanya Pak Kapolsek. Di sekolah pendidikan bagus, di rumah pendidikan bagus. Kenapa kok anak jadi nakal? Karena salah milih lingkungan pergaulan. Lah anak itu bergaul di luar kenapa? Karena merasa tidak nyaman di rumah. Maka saya pesan Pak Apung, bagaimana Masjid Muhammad Hasan ini anak-anak muda betah di masjid? Saya sarankan pasang wifi. Wow. Loh, pasang wifi. Boleh menggunakan kuota wifi masjid, syaratnya ikut sholat berjamaah. Keren Pak Tony. Langsung Fatimah ben subuh golek wifi kae. Penasaran kebaya merah. Saya dulu kan takmir masjid. Saya dulu tuh ngurusi masjid 4,5 tahun. Yang mungkin sering Anda lihat di YouTube, Gus Miftah ngurusi masjidnya orang Muhammadiyah. Makanya kenapa saya dekat dengan Muhammadiyah. Saya NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Saya kelola bagaimana masjid ini menarik Pak. Waktu itu saya buat coffee morning setiap minggu pagi. Minggu pagi saya undang, saya beli kopi sama makanan sarapan secukupnya. Anak-anak muda kita ajak dialog di masjid. Kan keren. Coba kalau anak-anak muda mau ke masjid Pak, ini masa tuannya, insya Allah Muhammad Hasan akan terjamin kemakmurannya. Amin. Bocah cilik-cilik diundang di masjid. Saya mohon maaf, apalagi anak kecil. Saya itu paling senang dengan anak kecil, kenapa? Karena ada satu hadis yang bunyinya adalah di dalam surga itu ada tempat yang paling menyenangkan. Namanya Darul Faroh. Rumah bahagia. Ketika ditanya Kanjeng Nabi, Darul Faroh itu disediakan untuk siapa? Untuk orang yang ketika di dunia membahagiakan anak kecil. Makanya kalau di pondok saya Pak, anak-anak diniyah itu sore kok saya pas di rumah, di pondok. Kok saya baru ngaji sama anak-anak di pondok, ada bakul bakso kita panggil. Saya tanya, baksonya masih Pak? Masih, hiasannya dijual lagi? Gitu. Ya dibeli gitu loh. Kita bagi untuk anak-anak.
Anak-anak sering saya kasih uang. Kenapa? Di surga besok disediakan darul faroh bagi mereka yang di dunia membahagiakan anak kecil. Tapi lucunya apa? Soal masjid, orang tua itu biasanya malah egois. Anak-anak biasanya malah dilarang ke masjid, terutama bulan Ramadan. Betul? Alasannya anak kecil rame ganggu khusyuknya orang tua. Itu salah Pak Lurah. Kalau orang tua punya pikiran, ramenya anak kecil mengganggu khusyuknya orang tua, anak kecil juga punya pikiran, khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak kecil. Lonjan bocah cilik kuwi isone rame. Sekelas Fatimah 70 tahun saja masih Garuda Pancasila. Apalagi anak-anak. Jadi kalau bisa Pak Opung, Masjid Muhammad Hasan ini ramah anak. Betul? Sholat belakang imam, badalnya imam. Artinya kalau sampai terjadi imam batal yang menggantikan belakangnya imam. Samping-sampingnya anak kecil. Kalau dia di belakang pasti lari ke sana kemari. Lah ning ngarep ora wani. Sehingga masjid ini ramah anak. Kalau anak sudah berangkat ke masjid, besok remaja agamanya terjaga. Tua tetap ke masjid. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari masa kanak-kanak. Malah didendeni aja ning masjid. Lah keprimen? Salat dhewe ning omah. Ramadan nanti ganggu. Salah, Pak. Sediakan makanan-makanan kecil untuk anak-anak. Kalau saya seneng Bu, karena ada darul faroh. Saya itu bisa ngaji, bisa ngimami sholat, bisa manakib, bisa tahlil dan lain sebagainya. Bukan karena saya belajar, tapi karena ikut bapak saya ngimami di masjid. Bapak saya berjanjinan, saya ngikut. Antirillahumma qabrahul karim biarfing sadiyim min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak saya baca itu setiap malam Senin di masjid. Kenapa? Karena menyongsong hari kelahiran Kanjeng Nabi. Coba di sini berjanjinan. Saya bacanya enggak fasih, yang baca Fatimah. Ya ora fasih ora apa-apa. Ngetrelau maqabraul karim. Ya ora apa-apa, wong cangkeme wong tua. Di sini masih ada berjanji enggak? Abadati ulimla mismidzatil aliyah mustadirong faidul barakati alama ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca Pak Lurah, ngapa tadi ngul ngimlang mismidzatil aliyah? Allah, ya ora apa-apa wong cangkem Jawa. Mustadirong baidul barakati ngalama analah wa aula. Ya Allah, sing maca Pak Lurah, sing jawab Fatimah. Saya bisa manakib. Ibadallah rijalallah. Itu karena saya ikut bapak saya. Masih balita Bu, maka terjaga. Milalah anakmu pengen ahli masjid, ahli sujud ning masjid, anakmu diajak. Ora kaya awakmu, anake kon makan ning masjid malah mbokne dolanan remote. Betul? Anake kon ning masjid, kon diniyah, ibune malah senam, satu, dua. Sok-sokan, sing senam wadon, pelatih lanang, matane dosa tok kayak kiye. Betul Bu? Ada begitu Pak Lurah? Senam ya silakan, tapi mbok yola sing wedok, cari instruktur ya wadon. Bila perlu sing senam mbok-mbok kayak kiye, instrukturnya Fatimah. Fatimah instruktur pakai you can see. Iya. Anak kotangnya tulisannya Gus Miftah kayak gitu. Anak di masjid malah diusir. Minggat kon lah keprimen. Anak nggak mau jadi ahli sujud. Pak. Saya dulu bapak sholat, ngimami di masjid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya lari. Wush. Anak kecil kok. Kan nggak dosa. Ada rufi al-qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 golongan. 1.
anak kecil sampai dia balik. Ini nggak ada hukum. Makanya kenapa di Indonesia itu ada istilah 17 tahun. Anak dan istilahnya di bawah umur. Anak itu kalau dalam Islam belum balik nggak ada dosa. Jadi kalau anakmu belum balik dia di masjid rame itu nggak ada dosa. Kok bulan puasa dia ikut puasa yang dapat pahala siapa? Ibunya, karena berhasil mendidik anaknya. Dulu bapak sholat saya lari, was. Bapak sholat saya nabuh beduk, bapak saya kaget. Akhirnya besok berangkat lagi ke masjid, bapak saya pinter, tutuknya beduk disembunyikan. Tak cari kesana kemari nggak ketemu. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Ketemu, iki tutuke kayak gitu. Langsung duduknya tak jukut, tak wenehi Fatimah. Tolong Pak, digesing ramah. Saya itu banyak membaca masjid tuh Pak Kapolsek. Tulisannya dilarang tidur di dalam masjid. Terus kenapa kalau tidur? Apa? Ya dikasih aja pengumuman, boleh tidur di masjid tapi jaga kebersihan. Atau bawa lemek sendiri. Saya dulu itu masa kecil Bu, sampai saya kuliah tinggalnya di masjid. Dulu ketika SD belum ada PLN, adanya apa Pak? Sentir. Neng kene arane apa? Ceplik. Tidur di masjid pakai ceplik, begitu bangun irungnya ireng kabeh. Yang tua-tua masih ingat ya. Tapi cinta dengan masjid. Nanti kalau tidur di masjid, waktunya sholat gak bangun gimana Gus? Ya gak apa-apa, kalau gak mau bangun, sholatnya sekalian. Dibuat yang nyaman, kamar mandi dibuat yang bersih. Kenapa sekarang orang lebih nyaman mampir WC-nya SPBU dibandingkan WC-nya masjid? Karena WC-nya pom bensin jauh lebih bersih dibandingkan WC masjid. Dan WC masjid gak usah dikunci, ngapain? WC kok dikunci? Lah nanti kalau gak dikunci Gus, orang luar kencing di masjid. Kamu menyediakan fasilitas untuk orang BAB, orang kencing itu pahala. Sekarang bikin WC sama bikin masjid, pahalanya malah banyak bikin WC. Buktinya apa? Masuk masjid nggak betah, masuk WC betah. Masuk masjid pengen cepat pulang, masuk WC betah orang umum. Wes rampung Pak Lurah, turung. Ngapa Pak Lurah? Ngising. Ada lagi Pak, masjid itu dikunci, dibuka hanya pas waktu sholat. Coba, orang kan pengen sholat sunnah, pengen sholat duha, kenapa dikunci? Katanya masjid itu rumahnya Allah, kok dikunci dari luar? Kan kasihan Allah. Nanti kalau gak dikunci Gus kemasukan maling, alhamdulillah maling baik gelem lebu masjid. Ayo, kenapa? Ambil kotak amal. Kalau sampai maling ngambil kotak amal itu sindiran kepada Bapak Ibu. Kenapa? Mergo awakmu ra gelem makmur ke masjid. Mila kotak amalmu diji kok karo maling. Piro-piro kan maling pahala, wis mlebu masjid. Kan orang masuk masjid dapat pahala, betul? Soal maling dia dapat dosa urusan lain, tetap dapat dosa. Itu sindiran kayak dulu ada masjid kemasukan anjing, Mbak. Orang semua teriak-teriak, anjingnya nggak sopan. Lah dari dulu anjingnya yura sopan, goblok. Gitu. Kamu jangan menuntut anjing supaya sopan. Memang anjing itu nggak sopan kok. Itu sindirannya apa? Kenapa sampai ada anjing masuk masjid? Karena kita nggak pernah mau memakmurkan masjid. Asu baik gelem lebu masjid. Masa kita enggak? Betul Fatimah? Harusnya malu. Dulu ada ustadz nabrak anjing, diyer dengan bangganya disoting. Goblok temen, salah asu kie apa? Asu itu memang najis, tapi nggak ada hak kita untuk menganiaya anjing, betul? Gimana pembahasan? Bahkan anjing itu setia Mas Banjar. Manusia sama anjing itu setia anjing. Makanya ada peribahasa apa? At-imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun.
Tapi wat imin nasa salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Beri makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Jadi anjing itu setia. Apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Kalau di Amerika anjing itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti paten. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Wedhus. Goblok temen kok wedhus. Istilah ilmiah. Hewan pemakan tumbuhan arane apa? Herbivora. Kalau hewan pemakan daging namanya apa? Karnivora. Kalau hewan pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa? Asupora. Saya itu malah yang sering nipu, sering bohongi, sering membuli, malah kadang teman sendiri Pak. Makanya Pak Lurah jangan kaget kalau berjuang kadang-kadang yang ngerusuhi keluarganya sendiri. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi juga sama yang musuh pamannya sendiri. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, macam-macam. Selanjutnya yang akan mendapatkan perlindungan selain pemuda tadi siapa? Warajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Makanya ibu-ibu kalau pengen cari menantu yang soleh gampang. Subuh kamu berangkat ke Masjid Muhammad Hasan. Kok ono bocah ganteng gelem subuhan ning masjid pantes dipek dadi mantu, betul? Tapi faktanya sing gelem ning masjid sing tua-tua meh mati kayak Fatimah Fatoni kayak gitu. Ya, Fataninya diminum. Cincin kamu lihat kayak apa cincinnya? Wah, Fatoni menggunakan cincin dengan batu nisan para hadirin. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi ma saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Wal ali wal ashabi kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala
bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Shalli wa sallim daiman ala mada. Allah shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula dongake muga-muga Masjid Muhammad Hasan makmur, kebak jamaai, kebak berkahi. Amin Allahumma amin. Maka Bapak Ibu, hari ini Anda yang merasa susah, dekatlah dengan masjid. Salatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Na'udzubillahi min dzalik. Moga-moga Masjid Muhammad Hasan benar-benar makmur sehingga sing wakaf mendapatkan kebaikannya. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30 pengajian selesai. Kan aku capek. Lu ngaji dari jam 2 nggak berhenti ya, kan aku capek. Udah capek dirampok Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun, dzurriyyah Muhammad Hasan matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.